Setelah beberapa waktu yang lalu, peta politik kita diramaikan dengan upaya begal-membegal partai politik. Di antaranya ada Demokrat, kemudian ada Golkar yang juga berhasil dikudeta atau dibegal dengan cara diganti ketua umum partainya. Kemudian ada juga isu PKB juga akan dibegal hari ini atau beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 September. Kemarin ada info bahwa Kadin terpecah menjadi dua kubu, di mana ketua umum yang sejatinya harusnya menjabat sampai 2026, Arsyad Rashid gitu ya, itu kemudian ditekel oleh Anindya Bakri. Untuk itu, mari kita bahas. Teman-teman semua, upaya begal membegal atau kudeta mengkudeta ini hari ini menjadi tren di perpolitikan dan termasuk di lingkaran kekuasaan yang erat kaitannya dengan sesuatu yang punya kuasa gitu. Nah, sulit kita katakan bahwa upaya begal membegal ini tidak ada korelasinya dengan lingkaran istana atau kekuasaan, atau taruhlah dengan lingkaran Presiden Jokowi misalkan gitu ya. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Sebetulnya ini sudah di-spill di bocor alusnya Tempo bahwa memang ada tukar tambah, ada tukar guling posisi yang kemudian mensyaratkan adanya pergantian Kadin atau Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Ini merupakan posisi yang sangat strategis karena Kadin itu menjadi mitranya pemerintah dalam proses yang kaitannya dengan industri, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga orang yang menjadi ketua Kadin itu punya bargaining dan punya positioning yang sangat powerful gitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang peta politik, termasuk apakah kemudian ada korelasinya dengan analisa-analisa yang dimunculkan di bocor alusnya Tempo, saya rasa kita tidak usah menafikan itu semua karena apa yang disampaikan oleh teman-teman di Tempo lambat laun terbukti gitu. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Jadi apa yang disangkakan, apa yang diargumentasikan, apa yang disampaikan di Tempo atau di bocor alus, saya rasa itu informasi-informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Sehingga saya juga berani untuk menyampaikan bahwa memang kalau di podcastnya Bocor Alus Tempo itu menyatakan bahwa Bahlil menjadi ketua umum Golkar, kemudian Pak Jokowi meminta untuk juga menjadi bagian penting di Golkar, yaitu menjadi ketua Dewan Pembina kalau nggak salah ya. Jadi tapi syarat utamanya kan hari ini ketua Dewan Pembinanya itu ada Abu Rizal Bakri, yang dimana ayahnya Anindya Bakri. Kemudian nggak apa-apa, syaratnya Golkar itu diserahkan ke Bahlil dan Jokowi lah intinya gitu, tapi ketua Kadin diserahkan kembali ke Golkar, terutama ke anaknya Abu Rizal Bakri. Dan isu yang kemudian berkembang, alasan-alasan kenapa kemudian adanya Munaslup gitu ya, musyawarah nasional luar biasa. Kata Anindya Bakri dan kubunya, dia menyampaikan bahwa ada desakan dari pengurus daerah yang menginginkan iklim yang kondusif dan netralitas di Kadin. Seperti yang kita ketahui bahwa ketua Kadin Arsyad Rashid itu kemarin menjadi salah satu orang penting di tim pemenangannya Ganjar Mahfud ya di 03. Tapi ketika dia menjadi bagian penting di pemenangannya Ganjar Mahfud, tentu kan dia berhenti dulu dari kepengurusannya Kadin. Nah, yang kemudian tidak banyak orang ketahui bahwa ini menjadi serangan utamanya teman-teman di kubunya Anindya Bakri. Sehingga kemarin tanggal 15 September pasca Anindya Bakri memberikan atau mendapatkan mandat menjadi ketua umum hasil dari Munaslup, tanggal 15 Septembernya Arsyad Rashid bersama 21 pengurus atau 21 Kadin daerah itu menyampaikan sikap bahwa akan melawan secara hukum karena ini tidak taat terhadap ADART atau inkonstitusional.
Nah ini yang kemudian sekarang menjadi orang berpandangan, oh ternyata Kadin juga sekarang dipecah menjadi dua kubu. Dan parahnya Menkumhamnya itu mengesahkan hasil dari Munaslup ilegal itu yang disangkakan memang ada desakan dari atau ada campur tangan dari kekuasaan. Jadi Menkumhamnya itu mengesahkan Anindya Bakri sebagai ketua umum Kadin dari hasil Munaslup. Kalau kemudian kita runut teman-teman semua, kenapa kemudian kita perlu menganalisa ini? Saya rasa menjadi penting sebab kalau kemudian ini dilegalkan atau ini seolah-olah menjadi legal, lambat laun nanti partai-partai politik yang ada hari ini atau organisasi-organisasi penting itu bisa digulingkan, bisa dilengsarkan dengan cara-cara seperti ini. Padahal jelas-jelas mereka punya ADART yang harus dihormati, yang harus ditaati sebagai bagian daripada pengurus atau anggota dalam sebuah organisasi. Sehingga ruang perpolitikan mereka di dalam satu organisasi ya biarkan itu berkembang sedinamis mungkin, tapi memang seorganik itu juga gitu. Nah sayangnya kalau kemudian ini menjadi contoh yang hari ini kita lihat gitu ya berarti kekuasaan itu hari ini mempertontonkan satu bentuk keburukan dalam sebuah mekanisme mendukung penegakan hukum. Bayangkan sekelas Golkar misalkan, kalau kita coba mengkorelasikan dengan apa yang disampaikan di Tempo, sekelas Golkar partai tiga besar, kemudian Erlangga Hartarto juga punya pengaruh, punya dampak terhadap kenaikan partai politiknya atau kenaikan suara di partai Golkar gitu ya. Tapi karena ancaman demi ancaman, bahkan kalau di Tempo menyebutkan ada 11 kasus yang diancamkan ke Erlangga akan dibuka ketika dia tidak mundur gitu ya. Akhirnya kan kita menganggap bahwa kekuasaan ini lebih dominan daripada apa yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Jadi orang ketika punya posisi, ketika punya kuasa, dia mungkin akan berlaku baik kalau memang orangnya baik, tapi akan berlaku serakah kalau orangnya memang sangat luar biasa culas, luar biasa tidak menghargai mekanisme demokrasi dalam sebuah organisasi yang ada di lingkaran-lingkaran yang lainnya gitu. Nah ini ancaman yang bagi saya bukan hanya ancaman sepele, karena kalau analisanya betul bahwa ini adalah tukar guling yang dilakukan oleh orang-orang penting di lingkaran kekuasaan, terutama presiden, yang dimana Golkar diberikan ke keluarga Jokowi gitu ya, dengan salah satunya ketua umumnya diganti oleh Bahlil yang dimana dia adalah orang kepercayaannya Jokowi, tapi kemudian tukar gulingnya ketua Kadin dibalikan kepada Golkar atau ke Anindya Bakri atau sebagai anaknya Abu Rizal Bakri. Nah kalau ini terjadi, bahkan mekanisme hukum ditempuh, tapi ternyata yang disahkan adalah hasil dari Munaslup yang menurut pandangan ADART Kadin itu adalah ilegal, lantas kepastian hukum apa yang bisa kita lihat gitu ya, ketika memang tidak ada sama sekali kepastian hukum itu. Nah ini menunjukkan bahwa hal semacam ini akan menjadi contoh buruk ketika kita berpolitik maupun ketika kita mempertahankan organisasi-organisasi yang menurut kita punya pengaruh luar biasa. Kadin itu menjadi mitra pemerintah di level daerah maupun level nasional, dan itu posisi yang sangat strategis orang-orang di sana gitu. Sehingga akan sulit kalau kemudian kita menganggap bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah kalau kemudian hal ini terjadi lagi di partai politik yang lain atau di organisasi yang lain, saya rasa harapan untuk kita bisa melihat bahwa penegakan hukum bisa setara, bisa seadil-adilnya, sepertinya sangat jauh gitu. Jadi ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa dinamika di Kadin yang kemudian muncul adanya dua kubu antara Anindya Bakri dan Arsad Rashid gitu ya, itu menunjukkan bahwa
cara-cara kekuasaan untuk memperoleh satu kepentingan itu sangat liar sekali dan sangat kasar sekali. Dan harusnya partai politik dan organisasi-organisasi lain harus bisa mengkritik ini juga, karena boleh jadi hari ini Kadin, besok kita nggak tahu nih partai politik mana atau organisasi yang mana yang kemudian bisa digoyang dengan cara-cara munaslup. Jadi terus bersuaralah teman-teman yang ada di organisasi atau di partai politik, bersuara akan kebenaran yang teman-teman yakini sebagai bagian daripada konstitusi ADART. Kalau kemudian dicawe-cawe atau digulingkan dengan ilegal, saya rasa kita harus menunjukkan diri dengan mempertahankan itu semua yang kemudian kita yakini sebagai bagian taat pada konstitusi organisasi. Dan orang di luar sana yang mau merebut itu semua gitu ya, saya rasa ayolah berpolitik, berdinamikanya yang sehat, yang menunjukkan contoh kenegarawanan, yang menunjukkan contoh kedewasaan dalam berpolitik. Jangan cara-cara seperti ini ditunjukkan pada ruang publik yang kemudian pada akhirnya membuat kita sebagai anak muda atau sebagai masyarakat sipil semakin jenuh melihat orang-orang di level kekuasaan, sampai akhirnya nanti rakyatnya sendiri sudah malas dan kemudian sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi gitu. Jadi tolong dengan bijak gunakan kekuasaan itu. Itu aja teman-teman semua, analisa terkait dengan ini adalah kaitannya kepentingan politik dan tukar guling yang terbukti ucapan-ucapan dan sumber-sumber yang diperoleh dari Tempo ternyata semakin hari semakin betul bahwa Kadin dibegal karena bagian dari tukar guling kekuasaannya ketika Golkar diperoleh oleh keluarga Jokowi atau dalam hal ini diwakilkan oleh Bahlil. Itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.